Assalamualaikum Bu Mariza. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Mariza ya. Betul sekali Pak. Ya. Sesuai yang kita janjikan ya Pak ya. Agak deg-degan ini Iya. Pak. Gimana perasaan Ibu Mariza Ya hari ini? deg-degan tadi Pak. Takut tidak bisa menjawab pertanyaan nih Pak. Oh ya. Kalau Ibu Mariza perasaannya deg-degan, kita santai aja ya Bu ya. Ya relax saja Pak. Oke, ya kita mulai Bu. Oke siap. Ya, sebelum saya melakukan observasi di kelas nanti, melihat Ibu mengajar di dalam kelas. Nah, ini apa saja hal-hal yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan supervisi kali ini? Untuk supervisi sebenarnya masih beberapa hal ya Pak ya yang mau saya siapkan itu. Namun yang sudah saya siapkan untuk kegiatan supervisi yang sudah kita jadwalkan hari Senin besok Pak, itu antara lain RPP, kemudian media pembelajaran, kemudian juga LKPD Pak, lembar kerja peserta didik. Oh, itu iya. yang sudah saya siapkan Pak. Berarti persiapannya sudah matang ya? 80% lah Pak. Oke, jadi nah materi apa yang akan Ibu ajarkan di dalam kelas untuk kegiatan supervisi ini Bu? Jadi rencananya untuk kegiatan pembelajaran hari Senin besok itu saya akan mengajar tentang greeting card Pak. Jadi nantinya akan ada greeting card bentuknya cetak dan juga ada bentuk digital. Jadi kan seperti Bapak lihat kan di sekolah ini tuh banyak sekali Chromebook, banyak laptop gitu. Kenapa tidak untuk digunakan gitu Pak? Iya. Kira-kira besok itu di kelas berapa Bu? Karena kebetulan kan materi kita di greeting card, dia ada di semester 1, jadi besok itu di kelas 11 Pak. Oke, di kelas 11 Ibu ya. Betul. Nah, bisa Ibu sebutkan tujuan pembelajaran kali ini itu apa saja Bu? Oke, tujuan pembelajarannya itu ada 2 Pak. Jadi saya menggunakan metode discovery learning. Jadi yang pertama tujuannya itu adalah melalui model discovery learning, peserta didik itu diharapkan mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, kemudian unsur kebahasaan, intinya semua hal yang berkaitan dengan greeting card. Juga melalui discovery learning diharapkan peserta didik itu mampu untuk menyusun teks greeting card, baik itu secara pendek, sederhana maupun nanti dalam bentuk digital. Oke. Apakah RPP Ibu sudah selesai 100%? Kalau dibilang 100% belum ya Pak ya. Kalau menurut saya range-nya itu ada di sekitar 85%. Jadi saat ini tuh tinggal menyelesaikan LKPD. Saat ini sih saya tuh berusaha untuk mencari sumber-sumber untuk bahan LKPD saya itu agar lebih kaya, juga lebih berdampak pada peserta didik saya yang beragam. Bapak tahu ya, greeting card ini kan dari tingkat SMP sudah diajarin. Oh iya. Tentu saja kita harus cari materi-materi yang berbeda gitu, biar materi ini lebih menarik seperti itu. Oh, jadi tinggal LKPD-nya ya Bu ya? Betul. Nah, lantas bagaimana untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Hal pertama yang akan saya lakukan itu Pak, yang pertama itu memetakan kebutuhan belajar siswa. Iya. Nah seperti yang saya sebutkan tadi kan, jadi siswa kita ini beragam. Saya mau melihat dulu kesiapan belajarnya, minat belajar mereka, juga profil belajar siswa ini kinestetik kah, audio visual dan lain-lain ya Pak ya. Nah hal ini saya nanti akan ketahui dari hasil wawancara, juga melihat hasil penilaian belajar. Jadi sebelumnya kan ada hasil belajar tuh. Yeah. Nah itu saya gunakan tuh sebagai salah satu sumber untuk pemetaan. Nah setelah melakukan pemetaan itu nanti saya kemudian menyiapkan materi sesuai dengan kebutuhan murid. Saya juga akan menggunakan video pembelajaran, kemudian menggunakan bentuk cetak. Jadi video itu nanti saya printkan dalam bentuk PDF, saya cetak dalam bentuk handout, saya bagikan ke siswa. Karena kan mengingat siswa-siswa saya ini sangat heterogen, sehingga ya itu tadi antisipasinya saya menggunakan media pembelajaran dan bentuk materi yang beragam, video, cetak. Nah kemudian Pak, saya juga akan membagi murid-murid saya dalam kelompok-kelompok Pak. Iya. Nah kenapa saya bagi-bagi dalam bentuk kelompok itu agar pembelajaran itu lebih efektif dan menarik. Selain itu juga kan penilaian juga dari saya nanti kan beragam. Produk dari greeting card ini tuh nanti akan saya bebaskan Pak. Jadi mereka mau bentuknya seperti apa tergantung inovasi dan kreativitas mereka, asal sesuai dengan rubrik.
Nah, pengerjaan tugasnya pun nantinya akan saya berikan kelonggaran. Boleh mereka individu, boleh mereka sharing, boleh mereka lakukan di kelas, boleh mengerjakannya di koridor kelas dan area-area yang terjangkau oleh pandangan mata. Tetap tentu saja dalam pengawasan saya, Pak, seperti itu. Wah, menarik sekali ya, Bu ya. Nah, istilahnya Ibu menggunakan pembelajaran diferensiasi. Ya, betul itu, Pak. Jadi Iya. saya lupa tadi, itu ya, Oh, pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Nah, saya sangat sependapat ya dengan saya sangat sependapat dengan ide ide Ibu bahwa heterogenitas ya murid perlu kita akomodir ya. Betul. Dengan bentuk-bentuk materi yang beragam juga, baik juga melalui media pembelajaran yang Ibu terapkan ya yang beragam. Nah, dan juga di akhir tadi saya mendengar tentang belajar dalam kelompok. Nah, dalam belajar dalam kelompok itu di mana Ibu membagi murid ya ke dalam beberapa kelompok. Nah, menurut Ibu ya, apa sih kelebihan pembelajaran komparatif seperti murid yang belajar dalam kelompok? Menurut saya membagi murid ke dalam kelompok itu banyak memberikan manfaat ya, Pak ya. Itu yang pertama untuk meningkatkan kemampuan emosional dan kognitif mereka. Nah, kenapa saya bilang demikian bisa meningkatkan kemampuan emosional dan kognitif? Karena dalam kelompok itu kan biasanya ada yang introvert, kemudian ada yang ekstrovert. Nah, biasanya itu kalau yang introvert itu bisa lebih berani nih, Pak. Karena dalam kelas-kelas kecil gitu ya, dia lebih berani untuk mengutarakan pendapatnya. Artinya apa? Secara tidak langsung kita tuh sudah meningkatkan kepercayaan diri murid, juga tentang kepemimpinan. Jadi kan sekarang ini sedang digadang-gadang student agency ya, kepemimpinan murid. Tentu dalam berdiskusi itu nanti akan ada pemimpin. Dia yang akan memastikan bahwa diskusi itu bisa berjalan lancar dan semua anggota kelompok tuh saling menghargai pendapat, Pak. Nah, dari sisi kognitif, ketika murid berdiskusi kelompok kan akan ada banyak ide-ide nih, Pak, ya kan? Mereka kan nggak malu-malu kalau mereka dalam kelompok kecil. Nah, pendapat itu, ide-ide itu, pemikiran itu akan muncul ketika mereka diskusikan. Nah, hal itu tentu saja akan memperkaya pengalaman belajar anak-anak kita, Pak. Nah, dalam kelompok yang heterogen itu juga saya yakin dan percaya itu akan muncul yang namanya peran tutor sebaya. Jadi kan ketika anak-anak itu bingung, mereka kan kadang malu untuk bertanya. Tapi ketika dalam kelompok ada peran tutor sebaya yang muncul, mereka kan nggak segan untuk bertanya. Jadi itulah alasan saya menggunakan kelompok, Pak, di dalam kegiatan belajar mengajar saya hari Senin besok. Iya. Jadi lebih banyak kemudahan dalam pembelajaran jika menggunakan kelompok-kelompok diskusi ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, intinya ya tidak hanya mampu meningkatkan pengetahuan murid ya, Bu ya, tapi juga kecerdasan emosionalnya yang Ibu lihat ya. Nah, kemudian ya kira-kira hal apa saja yang menjadi ada tantangan ya Ibu dalam pembelajaran nantinya? Tantangan pasti ada ya, Pak ya. Tantangan itu kalau menurut saya sih lebih ke diri saya sendiri ya, Pak ya. Saya tuh kebanyakan overthinking. Saya khawatir saya tuh tidak bisa memfasilitasi mereka dengan optimal gitu. Iya. Sehingga saya takut juga target yang sudah saya tetapkan itu tidak tercapai. Selain itu, Pak, kadang dalam pembagian kelompok itu kan masih juga ada pembagian yang tidak optimal. Masih ada kelompok-kelompok yang walaupun kita sudah mengakali sedemikian rupa, masih ada, Pak, kelompok yang nggak terlalu aktif berdiskusi gitu, dan mereka itu sengaja berlama-lama dalam mengerjakan tugas kelompoknya, Pak. Seperti itu menurut saya tantangannya seperti itu, Pak. Oh ya, berarti cenderung ke tantangannya pada diri sendiri, Bu ya. Nah, jadi lalu apa strategi Ibu untuk mengatasi tantangan yang Ibu sebutkan tadi? Tentu saja untuk tantangan atau sesuatu yang saya khawatirkan itu yang pertama adalah persiapan yang matang, Pak. Kembali untuk meng-cross check modul ajar atau RPP saya, kemudian memastikan langkah-langkah yang sudah saya siapkan itu sesuai. Kemudian saya juga harus membayangkan nih langkah-langkah kegiatan yang sudah saya uraikan di RPP itu sudah sesuai atau belum, Pak, dengan tujuan pembelajaran yang sudah tetapkan.
Kemudian saya juga setelah membayangkan itu kan harus memastikan apakah langkah-langkah ini harus ada yang diganti atau strateginya harus saya ganti gitu. Jadi intinya adalah untuk mengatasi tantangan itu saya harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu Pak. Persiapan intinya Pak. Sejauh itu ya Bu ya? Betul. Untuk LKPD sejauh mana Bu persiapan Ibu? Untuk LKPD yang seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi itu masih sekitar 85%. LKPD-nya itu masih belum maksimal Pak, karena sampai saat ini saya masih sedang mencari berbagai sumber untuk bahan LKPD saya agar lebih kaya dan juga lebih berdampak pada siswa-siswa saya Pak. Jadi kisaran 85%. 85 ya Bu ya. Lantas kapan Ibu akan menyelesaikan LKPD tersebut? Nah, terus siapa sih kira-kira yang dapat membantu Ibu ya untuk menyelesaikan LKPD tersebut? Tentu saja karena kita janji observasi hari Senin ya Pak ya. Iya. Ini sudah hari Kamis, maka saya tentu saja harus menyelesaikannya secepat mungkin ya Pak, karena mepet ya Pak ya di hari Senin, Sabtu kita P5. Jadi saya masih punya sekitar 2 hari lah Pak ya. Saya akan menyelesaikannya dalam 2 hari ini. Jadi saya memiliki rekan-rekan sejawat yang luar biasa nih Pak untuk bahasa Inggris ya Pak ya. Nah rekan-rekan ini Bu Yunarti, kemudian Pak Tamrin, dan mereka yang nanti akan memberikan pendapat serta masukan bagaimana bagusnya untuk konten LKPD saya tersebut Pak. Oke Bu, jadi dari percakapan kita hari ini ya, serta supervisi yang akan kita lakukan Bu ya di beberapa hari lagi. Nah, kira-kira Bu, apa saja kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Ya secara umum saya ingin mengembangkan 4 kompetensi yang ideal ya Pak yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Menurut saya keempat kompetensi itu harus kita kuasai agar kedepannya kita sebagai pendidik ini senantiasa mampu untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Oke Bu ya. Nah, bagaimana dalam pembelajaran Bu? Nah, aktivitas pengembangan apa yang akan Ibu lakukan? Aktivitas ya banyak ya, terutama pada proses pembelajaran Pak. Nah, pada kegiatan pendahuluan saya ingin melakukan kegiatan yang bisa menyiapkan siswa saya secara fisik dan mental. Saya mau memberikan ice breaking. Saya juga rencananya di ice breaking itu saya mau memberikan kayak cerita motivasi Pak terkait dengan greeting card nih Pak yang mau saya ajarin. Saya juga ingin menyisipkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan penguatan sosial emosional kayak izinkan mereka untuk rileks gitu kan. Nah, serta seperti yang saya sudah sampaikan tadi itu saya kan membagi siswa saya untuk belajar dalam kelompok Pak. Juga tutor sebaya, presentasi kelompok, juga pembelajaran yang beragam. Yang kayak Bapak bilang tadi istilahnya itu pembelajaran berdiferensiasi. Baik itu dari kontennya, prosesnya, ataupun produknya. Dan pada kegiatan penutup, saya akan bersama-sama siswa saya untuk membuat refleksi dan juga akan menentukan kegiatan apa yang akan kami lakukan pada pertemuan berikutnya. Kemudian saya rasa semua aktivitas yang tadi saya sebutkan itu dapat membuat pembelajaran saya hari Senin depan mudah-mudahan ya Pak ya lebih menarik dan menyenangkan. Oke Bu, dari rencana Ibu ya, dari rencana aktivitas pengembangan yang Ibu paparkan tadi, kira-kira yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan Bu. Nah, siapa yang akan membantu dan kapan akan Ibu laksanakan? Jadi tolak ukur siapa yang membantu dan ini ya, kapan ya Pak ya? Iya. Menurut saya tolak ukurnya itu jika pembelajaran berdiferensiasi itu sudah terrealisasi Pak. Jadi ada paling tidak ada diferensiasi produk atau proses atau salah satunya Pak. Juga pada kompetensi sosial emosional. Jika misalkan saat kegiatan mengajar itu kegiatan sosial emosional itu sudah saya integrasikan dalam kegiatan pembelajaran, maka saya kira itu sudah bisa dianggap sebagai pembelajaran berhasil gitu. Nah untuk pelaksanaannya sendiri saya sudah janji ke Bapak saya akan melaksanakannya pada kelas 11 pada hari Senin yang akan datang. Oke Bu, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu untuk Senin ya Pak ya?
di hari yang sudah kita janjikan Bu ya. Betul. Sudah sepakat Bu ya. Ya. Ya, terima kasih Bu. Tapi masih deg-degan Bapak. Iya, nggak apa-apa, Semoga ya santai Pak ya, ya, Bu. semoga Iya. lancar ya Pak ya. Iya. Ya, terima kasih Iya. untuk kegiatan hari ini ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Oke. Begin to pray. Finish. Oke ya, semoga dengan dimulainya kegiatan ini dengan berdoa, ya kegiatan kita ini bisa smooth dari awal hingga akhir. Amin ya robbal alamin. Oke, absennya adalah namanya. Oke, kita absen dulu kehadiran kamu. Mas ini biasanya si Dimas ini sering nggak masuk ya. Adit ada? Oke, Adit. Agelian ada? Oke. Agni ada? Ahmad? Oke.
that used to invite someone for certain occasion. Oke, ya, card. For certain occasion. Jadi kartu undangan yang kita gunakan untuk mengundang, ya. Jadi untuk yang hari ini kita juga masih akan berkaitan dengan card, tapi bukan lagi invitation card. Because today we are going to learn about greeting card. Nah, jadi greeting card ini nanti kita akan lihat apa sih itu greeting card. Kemudian kita juga akan belajar tentang bentuk cetaknya, bentuk digitalnya. Juga nanti kita akan belajar tentang struktur, unsur kebahasaan dan fungsi sosial dari greeting card. Ngomong-ngomong greeting card, ada yang tahu apa itu greeting card? Apa itu greeting card? Kartu ucapan. Ya, nanti kamu jawabannya seperti apa, kapan akan kita gunakan, nanti sama-sama akan kita lihat, ya. Sebelum kita masuk ke tampilan saya mau ajak kalian nonton dulu satu cuplikan video tentang greeting card supaya nanti kamu bisa mendapatkan gambaran, ya. At least you know a little bit about greeting card. Jadi nggak buta-buta amat tentang greeting card. Jadi dengan menyimak video ini, harapannya nanti kamu sudah dapat sedikit gambaran, ya, representasi dari greeting card. Semuanya, ya. Kameranya nyala, lagi. Speakernya nyala, ya. Ya, nggak tuh di kelas kamu speakernya nih? Nyala, ya. Nyala. Nggak boleh nyala abangku, nanti salah arti. Little Fox. Birthdays around the world. Children around the world have different birthday parties. What do they do? Hi, I'm from Argentina. At my birthday party, my family and friends pull on my ear 7 times because I am 7 years old. Hi, I'm from China. At my birthday party, my family and friends eat noodles together and wish me a long life. Hi, I am from Denmark. At my birthday party, my cake is decorated with the Danish flag. Hi, I am from England. For my birthday party, my mother bakes a cake with coins in it. If I find a coin in my case, I will grow up to be rich. Hi, I am from India. On my birthday, I wear a colorful dress to school. My best friend gives out chocolates to my friends. Hi, I'm from Israel. At my birthday party, the grown-ups lift me up into the air and put me back down again. Hi, I am from Korea. At my birthday party, my mother serves seaweed soup and rice cakes. My family and friends all eat together. Hi, I am from Mexico. At my birthday party, I wear a blindfold and hit a piñata until it breaks open. Then, we all share candy inside. Hi, I am from the Philippines. Before my birthday party, I go to church with my family to pray. Hi, I am from the United States. At my birthday party, I make a wish and blow out the candles on my birthday cake. If I blow them all out, my wish will come true. Jadi tadi kamu sudah melihat birthday around the world. Tadi ada yang Filipina, ada yang Korea, ada Israel, ada USA, ada Korea dan lain-lain. Ya, di Filipina tadi kalau dia ulang tahun gimana dia? Dia pergi ke church. Apa itu church? Ke gereja, ya. Kalau yang USA tadi apa? My mother gives me a cake and then I blow the candles. I make a wish. When I blow the candles, my wish will come true. Jadi kalau di luar negeri itu, ya, ketika mereka ulang tahun, mereka itu ada sesuatu, ya, yang diberikan, ada tradisi yang diberikan. Nah, tadi ada nggak Indonesia di sana? Ada. Nah, salah satu tradisi di Indonesia itu kasih apa? Kalau ulang tahun? Apa? Apa tadi? Birthday gift. Ya, apa itu birthday gift? Kado ulang tahun. Selain ngasih kado, biasanya kamu kasih apa lagi? Cake. Ya, selain cake, you biasanya kasih apa lagi? Bisa lewat WA, bisa lewat yang kartu ucapan. Jadi, ya, ketika kita ada teman kita ulang tahun atau ada special occasion lainnya, kita bisa memberikan beberapa hal ke mereka.
sosial lainnya. Kamu misalnya bikin video, yuk upload ke TikTok, yuk tag orang sana, bisa nggak tuh? Bisa. Atau yuk di Instagram bikin reels, yuk upload, yuk ini kan, yuk bikin kata-kata. That's greeting card. Ya, jadi greeting card itu tidak hanya bentuknya kartu doang, ada tulisan Happy Birthday, Happy New Year, Happy Mother's Day. No, sekarang sudah berkembang. Semakin berkembang dunia digital, maka semakin berkembang juga bentuk-bentuk greeting card. Oke, sekarang saya punya satu video lagi ya. Modelnya jangan kamu koreksi ya, kamu lihat saja. Ya, modelnya ini diimpor jauh. Ya. Oke. Diimpor jauh dari tes ya. Ya, silakan disimak. Ini materi untuk tentang greeting card. Kenapa agak let me handle this. Ini penjelasan secara lebih detail tentang greeting card. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan komentar wabarakatuh. tentang siapa. Hello everyone, good Ya. morning, good afternoon, and good evening. Meet again with me, Mariza Dei Anggraini. In this video, we are going to talk about short functional text, namely greeting card. Greeting card? Do you know what greeting card is? Now let's watch my video to know exactly what greeting card is. Before watching the video, don't forget to click the like, comment, and subscribe my YouTube channel. Before watching the video, in this learning video, we are going to talk about definition, examples, purpose, and also structures of greeting card. Jadi pada video pembelajaran kali ini, Di sini ya. Jadi definisinya, coba kita lihat sama-sama, kita lihat definisi dari greeting card. Jadi greeting card is an illustrated card used to convey an expression of worship or other feelings, and it is usually given on special occasion such as birthday, Lebaran Day, or other holidays. It can be also sent to express thanks or congratulation. Jadi kartu ucapan ini, ya, tadi kan abang lihatnya birthday ya, tidak hanya untuk birthday, tapi banyak juga untuk special occasion, ya, untuk special occasion yang lainnya. Apa saja tadi occasionnya? Birthday, terus Lebaran Day, and other holiday. Bisa nggak digunakan greeting card ini untuk send atau tell your mother Happy Mother's Day, Mom? Bisa? Bisa. Semua hal-hal yang sifatnya special occasion itu bisa kamu kirimkan kartunya. Apa kartu itu lagi-lagi saya tanya? Apakah kartu itu hanya dalam bentuk cetak seperti ini? Kamu beli kartu, kamu tulis tangan, kamu print, harus kayak gitu kartunya. Jadi banyak sekali. Kita akan lihat lanjutan dari video pembelajaran kita hari ini tentang greeting card. itu adalah sebuah kartu bergambar yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau
Contoh yang berikutnya, selamat hari lebaran. The examples. Okay, ya. Happy Mother's Day, dear mom. I wish your day be blessed with smiles, love, and happiness. Ya, love you so much, your son. Okay, now I ask you. Sekarang saya tanya, who is the sender of the card? Who is the sender of this card? Who is the sender? Come on, Matt. Who is the sender of this card? Sender tadi apa? Hah? Sender tadi apa? Pengirim. Siapa yang mengirim? Di atas atau yang di bawah yang mengirimkan? Yang di bawah siapa pengirimnya? Anaknya. Your son. Yang ragu-ragu ya. Siapa yang mengirimkan adalah your son. Siapa yang receiver? Yang menerimanya siapa? Who received this card? Hah? Mother. Jangan ragu-ragu ya. Mother. Jangan kamu malu-malu saya. Lanjut. Happy Mother's Day. Dear Mom, I wish your days be blessed with smile dengan menggunakan kata-kata that show sympathy or to attention. Sekarang kita lihat functionnya ya. Everyone, the functions or purpose of greeting card is first, to build a good relationship. Second one, to congratulate someone's achievement. Third one, to show sympathy. Fourth, to motivate someone. And the last is to express wishes for someone's recovery. Jadi, Oke ya. Jadi the function of greeting card itself, ya, you can see. The first one is to build a good relationship, ya, untuk membangun hubungan baik. Misalkan nih, ada temanmu yang sedang merayakan ulang tahun, you send the card, ya, bisa digital atau bentuknya cetak, ya, you say to him or her happy birthday. It means you have built a good relationship. Kamu sudah membangun hubungan yang baik. Itu the first function of greeting card. Jadi greeting card itu tidak hanya sekedar kartu, ya. Jadi it's
pleasure, dear. Next, lanjut. Langsung saja, ini presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Oke. Tentang kartu ucapan. Sebelumnya Mem sudah bilang kalau misalkan kartu ucapan itu harus berbeda dari kelompok lainnya. Di sini kami sudah menyediakan kartu yang berbeda. Yang pertama ada congratulation card, Oke. hard work paid off, congratulations for your gold medal achievement. Dan kartu kedua, wishing you all the best, goodbye and see you soon. Oke. Miles, mountains or main campaigns won't keep us apart, friends for the years. Oke. Lanjut. Mana analisisnya itu kelompok 1? Ini analisis dari kartu pertama yang telah kami analisis. Yang pertama itu siapa yang membuat kartu tersebut, karena di kartu kami itu tidak tertera siapa yang membuat kartu tersebut, jadi kami menuliskannya the sender of the card. Yang kedua, apa alasan penulis membuat kartu tersebut? Because he want to congratulate someone achievement. Oke. Karena dia itu ingin mengucapkan ucapan selamat kepada seseorang atas pencapaiannya. Yang ketiga, apa saja kata yang terdapat dalam kartu ucapan tersebut itu ada congratulation, achievement, and gold medal. Oke. Analisis kartu kedua, silakan yang lain boleh disimak ya. Kartu kedua, yang pertama sama seperti kartu yang pertama tadi, kami tidak meletakkan nama penulis kartu tersebut. Jadi di sini kami menulisnya the sender of the card. Yang kedua, apa alasan penulis untuk membuat kartu ucapan tersebut? Because he want to say goodbye. Karena dia ingin mengatakan selamat tinggal. Yang ketiga, apa saja kata yang terdapat dalam kartu ucapan tersebut? Itu ada goodbye, see you soon, and wish you all the best. Ini ada 3 ya yang kamu temukan di kartu kedua, yaitu goodbye, see you soon, dan wish you all the best. Oke. Ada lagi artinya perlu ditambahkan dari kelompok 1? Sudah. Oke, silakan ditutup. Itu saja presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Dulu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain ada yang mau ditanyakan tentang kartu? Ya, waktu kita 10 menit lagi ya. Waktu kita 10 menit lagi. Nah, jadi nanti akan saya kirimkan jurnal refleksinya ke ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Aprilia. Ya, nanti saya kirim link. Jurnal refleksi itu ada isinya emoticon, silakan kamu pilih terkait dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum saya tutup, kita refleksi sedikit tentang pelajaran ya sebelum kamu isi jurnal refleksi itu. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kameranya dibuka. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang greeting. Jadi greeting card itu ada berapa macam kira-kira dia? Satu macam atau bermacam-macam ya? Coba sebutkan 2 aja. Coba sebutin 2 aja. Apa saja yang 2? Hah? Oke, congratulations card. Apalagi tadi? Wedding card. Boleh satu lagi di sebelah sini deh. Apa? Oke, card for special. Ya, kartu itu bisa kita cetak atau bisa bentuk digital sih? Bisa? Bisa dua-duanya. Iya, bisa dua-duanya. Oke ya, bisa dua-duanya. Nah, sebelum saya tutup, saya akan kirimkan penugasan. Tugasmu nanti adalah membuat greeting card. Boleh bentuk cetak, boleh bentuk digital. Nanti ya, Panggi kamu share nanti ke teman-temanmu ya. Cara-cara pengerjaannya. Boleh kamu kirim ke saya kalau sudah selesai. Boleh pakai Canva, boleh pakai CapCut, asal sesuai dengan rubrik dan arahan yang sudah Mem kirimkan ke grup kelas melalui Panggi. Jelas itu nak? Oke ya, sudah jelas. Ada yang ditanyakan nih sebelum saya tutup? Sudah oke? Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Sebentar lagi Bu Felmani mau masuk kayaknya ya. Terima kasih untuk semua perhatiannya ya.
pada kali ini kita melakukan coaching dihadiri oleh Ibu PP, Ya, Ibu Mariza. Jadi sebelum kita melakukan coaching ya, dari hasil yang saya lihat ya, Ibu sudah melakukan kegiatan di kelas dalam melakukan pembelajaran. Nah, jadi pada tahap terakhir ini kita akan melakukan percakapan pasca coaching ya. Nah, menganalisis sekaligus refleksi kegiatan supervisi kelas yang sudah Ibu lakukan ya. Ibu ini sudah kalau saya lihat sudah menyiapkan RPP ya, terus perangkat-perangkat yang lain yang sudah Ibu siapkan dengan daya dukung yang sudah dipersiapkan di kelas. Nah, dan juga sudah dieksekusi Ibu di kelas. Ternyata dari pengamatan yang saya lihat, nah itu saya mencoba menganalisis pembelajaran yang sudah kita lakukan ya Ibu ya. Nah, dari semua rangkaian kegiatan supervisi tersebut ya, menurut Ibu hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang apa saja yang perlu Ibu tingkatkan ke depan? Untuk hal-hal yang sudah baik, menurut saya pembelajaran itu sudah cukup menarik ya Pak ya. Saya lihat anak-anak itu juga sudah fokus, kemudian mereka juga saya lihat karena mereka pakai Chrome ya, kemarin mereka tuh sudah cukup antusias untuk mengikuti pembelajaran. Juga anak-anak itu mungkin karena mereka sudah SMA ya, jadi mereka itu sudah berani untuk presentasi. Jadi mereka sudah bisa mengungkapkan pendapatnya gitu. Walaupun materinya kan sederhana tuh sekedar greeting card kan gitu. Nah, untuk hal-hal yang masih perlu diperbaiki itu menurut saya sih student engagement-nya itu Pak. Jadi itu harus kita optimalkan lagi ke depannya. Saya lihat hanya beberapa kelompok saja yang aktif, sisanya ya seperti yang kita bahas waktu di pertemuan kita sebelum supervisi itu, ya ada juga siswa yang memang belum aktif gitu untuk mengutarakan pendapat, aktif di dalam kelompok. Nah, sisanya ya malu-malu, kemudian nggak percaya diri untuk presentasi di dalam kelas. Juga saya harap kedepannya untuk manajemen waktu. Saya harap untuk manajemen waktu ini kedepannya saya bisa lebih memanage waktu dengan lebih bagus lagi karena memang siswa itu belum mengisi jurnal emoticon kan di dalam RPP saya itu saya minta untuk sebagai bahan refleksi kan mengisi jurnal emoticon. Nah, jurnal emoticon itu yang memang belum dapat waktu itu karena timingnya sudah ya gitu ya, karena mungkin kebablasan saat diskusi kelompok. Jadi hal-hal tersebut Bu ya, nah itu menjadi catatan kita bersama Bu. Nah untuk kedepannya supaya lebih baik lagi Bu dan segera kita mencari solusinya bersama. Nah dan juga terkait dengan hal-hal yang Ibu paparkan tadi menjadi catatan tersebut ya. Nah bagaimana cara Ibu supaya untuk mengatasi siswa tersebut ya supaya lebih baik lagi dalam pembelajarannya? Nah seperti apa Bu cara meningkatkannya? Mungkin untuk kayak meningkatkan kepercayaan diri, keaktifan di dalam mengutarakan pendapat dalam kelompok itu mungkin saya lebih memberikan motivasi ya Pak ya kepada peserta didik itu, terlebih pada untuk menumbuhkan motivasi intrinsik gitu kan. Saya juga mencoba untuk menjadi teman gitu ya. Tetap kita kasih batasan walaupun kita jadi teman, karena saya yakin ketika saya dekat dengan siswa-siswa saya itu mereka sendirinya nanti akan merasa nyaman di kelas saya. Saya maklum saja sih Pak ya karena memang kita masuknya baru beberapa minggu ya, jadi wajar saja ya. Jadi mungkin kedepannya ketika saya dan siswa-siswa saya itu sudah dekat gitu ya, sudah menjadi teman lah ya Pak ya, mungkin akan tumbuh motivasi intrinsik di diri siswa saya. Oh jadi Ibu melakukan motivasi intrinsik ya Ibu ya. Nah dengan siswa. Nah jadi kedepannya Bu kalau saya amati sekilas Bu ya, nah itu terkait dengan pembelajaran yang Ibu paparkan di kelas ya. Nah apa saja Bu yang Ibu lakukan agar pembelajaran yang Ibu ciptakan dalam kelas itu bisa menarik perhatian terhadap siswa kita Bu? Saya rasa lebih ke mencari strategi yang
yang beragam sih Pak dalam pembelajaran, karena jika kita hanya mengajar seperti biasa pakai konvensional, ya kita masuk terus kita menerangkan materi, terus kita melakukan penilaian, saya rasa itu menonton ya Pak ya, dan dampaknya bertahun-tahun kita lakukan ya kurang efektif gitu. Jadi saya berkomitmen untuk untuk menerapkan strategi-strategi yang menarik gitu, pembelajaran yang menyenangkan dan kekinian di dalam kelas. Misalkan ya, menggunakan media pembelajaran berbasis IT, kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi permainan, aplikasi game edukatif gitu. Nah, Bapak tahu lah ya Pak ya, anak-anak kita tuh kan Gen Z ya, sudah Gen Alpha malah ini. Jadi mereka itu tumbuh sebagai generasi digital gitu. Mereka adalah digital native. Mereka tumbuh bersama internet, juga mereka taunya ya digitalisasi gitu. Nah, apa salahnya kita menggunakan menggunakan kodrat zamannya siswa ini dalam kegiatan pembelajaran. Nah, saya juga mungkin kedepannya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, berdiferensiasi. Jadi menggunakan diferensiasi produk, menggunakan diferensiasi konten dan juga proses. Jadi seperti itu. Oh ya, jadi lebih memberagamkan strategi dan metode ya. Betul sekali. Ya. Juga menerapkan, kalau saya perhatikan tadi, Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Betul. Dan pembelajaran emosional kepada betul. siswa di dalam kelas sudah diterapkan ya. Iya. Nah, saya setuju sekali Bu dari yang Ibu paparkan tadi, dan juga sependapat dengan Ibu bahwa anak-anak kita ini adalah anak-anak yang digital native ya Bu ya. Maka menerapkan strategi pembelajaran tersebut. Nah, yang menarik yang sudah Ibu sampaikan kepada siswa tadi. Nah, dan juga siswa itu kalau saya perhatikan mereka senang dari pembelajaran yang Ibu paparkan tadi di dalam kelas. Ya, karena mereka kan digital iya. itu tadi. Nah, dan juga itu tolong Ibu pertahankan dalam penggunaan IT-nya Bu ya. Nah, dan juga sekarang Bu ya, kita untuk melakukan refleksi itu terkait dengan supervisi ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Oh, kalau ditanya perasaan campur aduk ya Pak ya, karena memang di supervisi itu ya, walaupun memang itu kan untuk perbaikan ya Pak ya, untuk menggali potensi yang ada di diri saya ya Pak ya, cuma tetap aja itu kita deg-degan, tapi saya senang, tapi ada rasa kurang puasnya gitu lah Pak, karena setelah melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas saat Bapak supervisi itu, saya malah berefleksi ke diri saya bahwa wah, saya ini ada banyak hal yang harus saya perbaiki di diri saya gitu Pak. Kedepannya ya saya mau memperbaiki hal-hal yang saya refleksikan saat itu. Oh, jadi ya perasaan Ibu itu campur aduk Ya, ada degan, senang, tapi ada kurang puas juga. Nah, yang akhirnya itu membuat Ibu ya juga merefleksi apa hal-hal yang baik dan perlu kita perbaikan ya ke depannya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri sih, nah itu mana yang lebih baik menurut Ibu, pembelajaran yang sebelum supervisi atau saat di supervisi? Saya malah merasa ketika saya di supervisi, persiapan saya itu lebih matang gitu kan, ya mau dilihat kan, mau ditunggui mengajarnya, dan saya cenderung makin memperbaiki diri gitu. Yang tadinya belum baik saya perbaiki gitu kan. Nah, berbeda ketika tidak di supervisi Pak. Biasanya kalau tidak di supervisi itu ya persiapannya gitu-gitu saja. Mau masuk, mau lihat materi sampai mana ya, seperti itu Pak. Jadi kalau di supervisi kita sudah siap nih dengan semua alat tempur kan. Kalau tidak di supervisi ya takutnya ini kembali lagi ke habit kita yang biasanya. Oh, iya. Nah, apa yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan ya? Dalam pembelajaran tingkat ya kemarin itu yang sudah saya laksanakan di kelas 11, saya menemukan bahwa siswa saya itu lebih fokus. Kenapa saya bilang seperti itu? Mereka itu asik melihat video, jadi mereka nggak geratelang sana sini gitu ya. Jadi ketika saya tanyakan video, mereka nyimak, mereka nonton, kemudian mereka juga lebih berani berkomunikasi gitu ya di depan kelas melalui presentasi. Yang kemarin itu kebetulan yang saya lupa nama anaknya, nah saya baru ngajar anak kelas 11 ini ya.
eh, Far, saya Farel, lupa, Farel Bu ya benar. yang rambutnya ikal itu loh Pak ya. Jadi dia biasanya pendiam, nggak mau ngomong. Saya amazingnya, maksudnya saya kayak terkejut gitu. Anak itu dia berani untuk presentasi. Biasanya dia diam saja, nggak mau. Tapi hari itu mungkin karena ada video, ada sesuatu yang baru di pembelajaran saya, anak itu berani untuk muncul di dalam kelas ya. Jadi mereka berani untuk presentasi. Ketika mereka diskusi, saya lihat anak-anak yang biasa pendiam itu student agency, kepemimpinan siswa itu kayaknya mulai muncul gitu ya. Jadi banyak hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya itu muncul di dalam kelas saya saat hari Senin kemarin Bapak Supervisi. Oh ya, memang benar itu Bu. Kalau saya amati itu dari akibat dampak dari yang Ibu sampaikan diskusi dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT Bu ya. Nah itu saya lihat respon siswa kita luar biasa Bu. Ya. Nah, lantas Bu ya, dari rangkaian kegiatan tersebut bagaimana ketercapaian kompetensi ini Bu yang sudah Ibu terapkan? Sebelum kegiatan super spesial itu pernah Ibu bilang bahwa ada 4 kompetensi ini Bu yang ingin Ibu kuasai dalam kegiatan ini. Betul. Nah, yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, tolong Ibu, apa maksudnya yang keempat itu yang perlu Ibu terapkan? Jadi betul sekali Pak. Jadi kan kemarin Bapak bertanya kompetensi apa yang mau saya tingkatkan. Yang jelas keempat kompetensi itu ya Pak ya. Nah, keempat kompetensi itu adalah tujuan kita sebagai guru dan saya rasa itu sudah tercapai. Dari sisi pedagogi, saya makin belajar tentang bagaimana mengajar yang menarik, juga dari kompetensi yang lainnya. Oh iya. Lantas kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya Pak? Kompetensi lain yang kedepannya akan saya kembangkan lagi itu adalah ini ya, mungkin lebih ke kompetensi untuk mengembangkan kemampuan saya dalam menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga apa ya Pak ya, mengintegrasikan KSE ke dalam kegiatan belajar mengajar saya. Jadi saya ingin mengembangkan ketiga strategi pembelajaran diferensiasi itu Pak. Kayak ada dari kontennya, dari produknya, dari prosesnya. Saya mencoba untuk menerapkan ketiganya di dalam kelas. Nah, saya juga ingin lebih mengembangkan yang itu tadi saya sebutkan tadi Pak, kayak kompetensi sosial emosional, karena emang ini penting sekali untuk kita integrasikan di dalam pembelajaran, karena terkadang siswa kita itu kita nggak ngeh, mereka tuh jenuh gitu. Jadi bahwa kita memang benar-benar harus aware dengan bagaimana kondisi sosial, kondisi emosional siswa kita. Karena menurut saya kognitif itu, kemampuan kognitif, kemampuan sosial emosional itu harus balance, harus beriringan ya kan. Jadi untuk itulah saya harus mengembangkan diri saya supaya saya bisa menerapkan kedua hal ini tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini di dalam kelas saya. Wah, menarik sekali itu Bu. Nah, kira-kira strategi apa lagi Bu yang akan Ibu terapkan untuk menguasai kompetensi tersebut? Oke ya. Jadi strategi lainnya itu mungkin ikut ini Pak, karena sekarang kan banyak webinar, banyak seminar, banyak diklat, workshop. Ya mungkin salah satu strategi lainnya yang akan saya terapkan itu ya itu tadi, mengikuti webinar, diklat. Kan banyak nih pilihannya, tergantung kita, fleksibel saja kan waktunya. Juga menggunakan PMM Pak. Kan PMM ini adalah wadah bagi kita guru-guru untuk mengembangkan diri secara mandiri dan waktunya juga kan fleksibel. Jadi itu adalah strateginya, juga termasuk belajar sama Bapak, karena Bapak juga kan guru penggerak ya Pak. Dengan senang hati Bu ya, dari beberapa strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, sudah Ibu jelaskan tadi, dan juga sudah Ibu terapkan di dalam kelas, dalam pembelajaran kepada siswa tadi ya. Menurut Ibu itu mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini Bu? Untuk strategi itu, strategi yang dari belajar diferensiasi dan lain-lain itu, yang dalam waktu dekat yang saya lakukan ya itu tadi Pak, belajar untuk bagaimana bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Caranya apa? Mungkin kalau guru kita terbatas, pengetahuan saya terbatas, mungkin rekan-rekan juga sama starting pointnya dengan saya, mungkin itu tadi kami menggunakan wadah PMN Pak, untuk lebih tahu
lebih paham lagi apa itu pembelajaran berdiferensiasi, apa itu pembelajaran sosial emosional. Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan dalam waktu mereka. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan ya harapan kita bersama Ibu bisa dapat menerapkan ya dalam pembelajaran dan juga ada dampaknya dengan rekan-rekan yang lain ya. Betul Nah, sekali. mudah-mudahan selamat Bu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Itu tadi. Terima kasih, Bu. Luar biasa.